Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya rasanya bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu guru-guru hebat pendidikan agama Islam seluruh Indonesia. Kali ini saya ingin membagikan tutorial bagaimana pemanfaatan aplikasi penilaian akpai digital. Aplikasi ini memberikan kemudahan bagi kita, khususnya guru pendidikan agama Islam, baik itu di dalam membuat soal, di dalam merakit soal, dan juga bisa mempublikasikannya kepada siswa. Nah, untuk itu Bapak Ibu, bagaimana pemanfaatan aplikasi penilaian akpai digital? Maka silahkan Bapak Ibu ikuti tutorial saya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, pada video tutorial kali ini saya akan membahas cara pemanfaatan aplikasi penilaian akpai digital di dalam Android atau HP Bapak Ibu masing-masing. Langkah pertama, Bapak Ibu pastikan terlebih dahulu sudah menginstal aplikasi penilaian akpai digital seperti yang ada di layar HP saya Bapak Ibu. Nah, ini aplikasi penilaian akpai digital. Nah, jika Bapak Ibu belum memiliki aplikasinya, maka bisa di-download di Play Store. Ini Play Store-nya ya. Tinggal kita klik saja di Play Store. Kemudian akan muncul kolom pencarian dan kita ketik saja di sini penilaian akpai digital. Kita klik. Setelah ditemukan, kemudian kita pilih penilaian akpai digital. Ada di paling atas ya Ibu Bapak ya, ini aplikasinya yang ini. Nah, caranya mudah Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita klik saja di aplikasinya. Nah, sudah kita klik di aplikasinya, maka akan muncul ikon di sini, ikon buka. Namun di HP Bapak Ibu di sini ikonnya adalah install. Mengapa? Karena Bapak Ibu baru menginstal, sedangkan saya sudah menginstal beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi ikon install itu langsung Bapak Ibu klik ya, diklik, kemudian beberapa saat kemudian akan muncul ikonnya buka. Nah, langsung aja Bapak Ibu kita buka. Nah, kita buka, kita klik di situ. Kemudian setelah kita klik buka, maka kita akan masuk langsung ke beranda aplikasi penilaian akpai digital. Nah, Bapak Ibu, pada aplikasi penilaian akpai digital ini ada beberapa fitur atau menu yang bisa kita manfaatkan. Di antaranya Bapak Ibu ada menu notifikasi dengan ikon lonceng ya. Lonceng ini dia. Kemudian ada ranking, ada filter, ada paket soal, ada butir soal ya Bapak Ibu ya. Nah, pada butir soal ini akan terlihat soal-soal yang sudah diposting oleh guru-guru pendidikan agama Islam se-Indonesia, baik itu tingkat SD, TK, SMP, SMA atau SMK. Jadi soal-soal yang sudah diposting dan diterbitkan ini Bapak Ibu bisa kita manfaatkan dan bisa kita jadikan nantinya sebagai paket soal kita Ibu Bapak ya. Kemudian di sebelah sini ada paket soal Bapak Ibu. Nah, paket soal juga bisa kita manfaatkan yang sudah diterbitkan oleh seluruh guru pendidikan agama Islam. Contoh, umpamanya Ibu Bapak kita ingin memanfaatkan butir soal atau paket soal yang sudah diterbitkan oleh Bapak Nadang SAG MM misalnya. Nah, untuk kelas 12 SMK. Nah, bagaimana pemanfaatannya nanti kita jelaskan Ibu Bapak ya sampai pada fitur atau menu ini. Nah, baik, sekarang Bapak Ibu, selain daripada menu-menu tersebut, di sini juga ada menu-menu lainnya, yaitu misalnya seperti ada menu beranda,
ada menu tambah soal. Di sini menu tambah soal ya. Kemudian ada menu rakit soal, ada menu hasil. Kemudian yang terakhir adalah menu profil Bapak Ibu di sini ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi apa sih yang ada di menu-menu tersebut Bapak Ibu, kan penasaran. Nah, jadi menu-menu yang ada di sini Ibu Bapak akan kita bahas satu persatu. Kita mulai dari menu profil Bapak Ibu ya. Di menu profil kita klik saja di menu profil. Jadi di menu profil ini ada informasi soal-soal yang pernah kita terbitkan. Contohnya di sini berapa butir soal yang sudah saya terbitkan. Kebetulan saya sudah menerbitkan 129 butir soal. Kemudian berapa paket? 4 paket soal misalnya. Kemudian yang sudah dikerjakan oleh anak misalnya ini Bapak Ibu ya. Ini adalah yang ada di profil profil kita ya, Ibu Bapak. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita lanjut saja ke menu tambah soal ya. Kita klik di tambah. Nah, sesudah kita klik di tambah, maka akan muncul kolom-kolom. Di sini adalah kolom-kolom yang harus kita isi. Nah, yang pertama adalah kelas. Di sini Bapak Ibu kita pastikan terlebih dahulu kelas berapa yang ingin kita buat soal. Nah, kita klik saja di tanda panah ini depan. Nah, di sini akan keluar kelas-kelas pilihan kita. Nah, di sini keluar pilihan SMP. Kebetulan Bapak Ibu saya guru yang mengajar di SMP. Nah, jika Bapak Ibu mengajar di SD atau SMA, maka akan muncul kelas-kelas yang ada di SD dan kelas-kelas yang ada di SMA atau SMK. Nah, jadi Bapak Ibu langsung aja kita masuk ke kelas 7 aja kita buat soal ya. Kita klik di kelas 7. Nah, sudah kelas 7, kemudian ada kompetensi. Kompetensinya di sini ada pilihan. Ada level 1, level 2, level 3, keterampilan atau sikap. Nah, kita hari ini kita ingin membuat level 1 yaitu pengetahuan dan pemahaman. Kita klik aja di situ. Kemudian kompetensi dasarnya apa? Kita yang ingin kita sampaikan yaitu memahami ketentuan zakat ya. Memahami ketentuan zakat, zakat. Nah, sedangkan materi adalah zakat. Indikator. Nah, indikator Bapak Ibu, kalau kita lambat dalam mengetik, kita bisa mencari ya ketikan pakai aplikasi-aplikasi yang lainnya. Misalnya saya tinggal mengcopy paste Bapak Ibu ya. Jadi sudah saya simpan di aplikasi-aplikasi lain bahan-bahan yang ingin saya upload di dalam penilaian Akpai Digital ini. Nah, misalnya Ibu Bapak saya sudah menyimpan di color note. Nah, ini color note ini tinggal saya copy aja Bapak Ibu. Nah, saya salin indikatornya apa tadi. Kemudian saya salin dan saya tempelkan ke indikator. Nah, indikatornya. Nah, tempel. Ada yang tinggal sedikit Bapak Ibu ya. Kita ketik aja, ini adalah mustahik ya. Mustahik. Nah, sesudah seperti ini Bu Bapak, sekarang kita tinggal lanjut untuk membuat soal. Lanjut. Nah, di sini ada pilihan butir soal, kita klik di tambah butir soal. Nah, kita klik, kemudian ada muncul pilihan-pilihan. Di sini ada pilihan ganda, uraian, jawaban singkat. Nah, di sini tinggal Bapak Ibu pilih mau buat soal yang bagaimana. Kita di sini ingin membuat soal pilihan ganda saja dulu. Kita klik di situ, maka akan muncul tampilan kolom-kolom soal yang harus kita isi. Nah, di sini kita klik saja di kolom ini Ibu Bapak, kita ingin membuat soal. Nah, soal nomor 1. Ini Bapak Ibu, soal-soal ini sudah saya simpan di aplikasi tadi, Color Note.
tinggal saya copy dari sana, nanti saya tempelkan kemari. Seperti ini contohnya Ibu Bapak ya. Misalnya soal berikut pernyataan yang tepat tentang zakat mal misalnya. Nah, saya copy soalnya dulu, saya salin, saya pindahkan ke penilaian ini di kolom, langsung saya tempel. Nah, sudah ada soal Ibu Bapak ya. Kemudian baru kita isi butir jawaban ya, butir jawaban. Nah, kita ambil aja di sana Ibu Bapak, pelan-pelan ya. Pelan-pelan kita copy misalnya zakat fitrah ya, satu-satu kita ambil Ibu Bapak ya. Zakat fitrah. Kemudian kita pindahkan lagi kemari. Nah, kita masukkan kemari, kita tempel. Nah, ini A Bapak. Ini kita ingin tambah butir jawaban B. Tinggal kita klik saja di butir ini, di kolom tambah butir jawaban Bapak ya. Kita klik, maka akan muncul kolom B. Kita ambil lagi seperti yang tadi Bapak, pelan-pelan aja kita ambil. Sedekah ya. Nah, kalau misalnya kita ingin ketik boleh juga. Kita pindah. Nah, kita tempel di sini ya. Nah, di sini kita tambah butir soal lagi. Nah, caranya seperti ini aja, kita copy aja. Ya, kita copy. Kita tempel kembali ke sana ya. Nah, tempel. Dan satu lagi kita buka butirnya dulu. Kita buka di sini. Nah, kita tempel lagi, salin, dan kemudian kita tempel kemari Ibu Bapak ya. Nah, kita tempel. Nah, sudah selesai Ibu Bapak soal nomor 1. Namun kita belum memilih kunci jawaban. Nah, kunci jawaban ini Ibu Bapak sudah tercontreng di zakat fitrah. Ini ada tanda biru di sini yang tercontreng. Namun ini adalah yang benar. Kalau kita lihat di soal berikut pernyataan yang tepat tentang zakat mal adalah, zakat mal berarti zakat harta. Berarti kita klik dicontreng aja, kita pindahkan kunci ini Bu Bapak ya. Tinggal kita klik aja. Nah, kita klik. Sudah selesai satu soal Bu Bapak. Kemudian apabila ingin Bapak Ibu menambahkan soal, tinggal kita klik di bawah ini butir soal. Kita klik aja Ibu Bapak ya, di butir soal. Kita ingin coba buat satu lagi. Klik di butir soal. Nah, pilihan ganda ya. Ganda. Ini adalah soal nomor 2 ya. Kita klik di sini. Nah, seperti tadi langkahnya Ibu Bapak, kita ambil, kita salin dari yang sudah kita simpan. Misalnya ini soal nomor 2, berikut adalah nisab. Ini soal nomor 2. Kita salin dan kita bawa ke penilaian akped digital soal nomor 2. Nah, kita tempel di sini. Nah, kemudian baru tambah butir soal. Di sini tadi adalah 2,5% ya Bapak ya. 2,5%. Nah, kemudian tambah butir soal B 5%. Kemudian tambah butir soal lagi C 20% ya. Kita coba-coba aja 20%. Kemudian tambah butir soal adalah D 10% ya, 10%. Nah, ini yang benar Bu Bapak kan 10%. Nah, kita pindahkan aja seperti langkah yang tadi. Kita klik di contreng 10%. Nah, ini Bu Bapak kita sudah merakit 2 soal. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin tambah lagi butir soalnya, tinggal klik aja di butir soal yang ini. Nah, jika Bapak Ibu ingin lanjut, dan silahkan Ibu lanjut, klik di lanjut di sini Bapak ya. Kita lanjut. Nah, kita lanjut. Nah, maka di sini akan muncul ikonnya adalah terbitkan. Nah, kita terbitkan. Klik di kolom terbitkan. Nah, kita tunggu. Berhasil menerbitkan soal Bapak Ibu. Nah, kita sudah berhasil menerbitkan soal. Nah, ini soal yang sudah kita rakit tadi. Nah, Bapak Ibu ya. Nah,
Selanjutnya Bapak Ibu, kita ke menu rakit soal ya. Nah, rakit soal. Nah, di menu rakit soal ini tadi kelas kita isi lagi kelas 7. Nah, kelas 7 tadi kan kelas 7. Kemudian kompetensinya adalah kita klik pengetahuan tadi ya. Pengetahuan, nama kegiatan penilaian apa ini? Penilaian harian aja, harian. Kemudian topiknya apa? Topiknya tadi adalah tentang zakat ya. Kemudian tahun 2021 2022 sudah ada di sini. Semester berapa? Ini kan semester asal ya. Udah, kita klik saja. Nah, ini sudah ada Ibu, kita tinggal lanjut ke ini. Kemudian Bapak Ibu, kita kan ingin merakit soal tadi ya. Ini soalnya masih kosong di sini, kita tambah soal Bapak. Kita klik di tambah soal. Nah, sesudah kita klik di tambah soal, maka akan muncul soal-soal dari guru-guru pendidikan agama Islam se-Indonesia. Nah, kita tinggal mengambil soal-soal ini untuk kita jadikan satu paket soal. Nah, tadi kita klik di sini Bapak ya. Langsung aja kita klik atau kita cari dulu. Ini kan kita ingin menambah soal yang topiknya sama. Tadi tentang zakat. Nanti kita klik aja di sini Ibu, di pencarian, cari topik soal. Ya. Tadi kan soalnya zakat ya. Berarti kita pilih zakat ini kita ya Ibu Bapak ya. Kita klik, kita tulis zakat. Maka akan muncul semua soal-soal tentang zakat Ibu Bapak. Nah, ini kita pilih satu persatu, kita buat satu paket. Yang pertama kita klik aja di pilih soal ini Ibu Bapak. Pilih soal 1, sudah 2. Kemudian kita ambil soal dari Ibu Nani Dewi Heriani ya. Kita pilih, kemudian kita ambil lagi soal. Nah, kita pilih lagi Bapak Jajat, juga kita ambil soal Bapak Jajat ya. Kemudian kita ambil lagi dari Bu Nur Jannah. Nah ya, Bu Nur Jannah. Kita klik ya. Dan ini Bu Dr. Randa sudah 7. Kemudian dari Miftahul 8, 9, 10. Sudah ada 10 Bapak Ibu. Nah, sudah ada satu paket 10 soal. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, ini kan sudah ada 10 soal. Kita lanjut Ibu Bapak. Nah, sesudah kita lanjut, maka dia akan muncul soal-soal yang kita rakit Ibu Bapak. Ya, ini sudah ada 10 soal. Kita lihat sampai ke bawah sudah ada 10 soal Ibu Bapak. Nah, ini 10 soal ini kalau Bapak Ibu ingin tambah soal, tambah lagi ingin 11, 12, berarti Ibu tinggal klik di tambah soal. Namun jika Bapak Ibu ingin melanjut, berarti kita lanjut Ibu Bapak ya. Kita lanjut saja, karena kita lanjut ini adalah untuk kita bagikan kepada anak-anak didik kita. Nah, kita lanjut saja. Nah, kita lanjut dan kita terbitkan Bapak Ibu. Sesudah kita terbitkan, maka tunggu sebentar. Nah, Bapak Ibu ya. Nah, ini soal-soal yang sudah di upload oleh teman-teman dan kita tadi Ibu Bapak. Nah, sekarang kita ingin membagikan kepada anak atau ingin kita ujikan kepada anak ya. Bagaimana caranya? Jadi kita klik dulu Ibu di butir soal. Nah, di butir soal, di paket soal ya Ibu Bapak ya. Nah, di paket soal ini kita klik di titik 3. Nah, di titik 3 ini kita klik. Di ini ada pilihan-pilihan Ibu Bapak. Yang pertama, Ibu Bapak mau edit. Nah, kalau mau edit kembali mungkin ada soal-soal yang salah, klik aja di edit, kita bisa edit. Ataupun Bapak Ibu ingin menghapus soal nomor berapa misalnya, tinggal kita delete aja. Atau kita ingin unduh
unduh, habis itu kita bisa print dan bisa kita bagikan kepada siswa secara manual, bisa juga di sini Bapak. Selanjutnya ada bagikan ke siswa. Kalau kita ingin membagikan ke siswa berarti klik di situ nanti, dan yang terakhir set latihan mandiri. Nah, sekarang kan kita ingin membagikan kepada siswa. Kalau kita ingin membagikan kepada siswa, kita klik bagi ke siswa. Ini klik di bagi ke siswa. Nah, sebelum kita membagikan ke siswa, kita harus mengaktifkan terlebih dahulu icon-icon yang ada di sini, Bapak ya. Yang pertama, aktifkan untuk tim waktu. Kita klik di waktu. Nah, berapa menit ini kita kasih waktu 10 soal pada anak misalnya. Kita kasih 50 menit, kita tulis 50 menit. Kemudian kita aktifkan tanggal kapan ini akan berlaku. Klik di sini Bapak ya, di buku ini. Misalnya tanggal 20 ya, tanggal 20. Kemudian jam berapa kita mulai, kita buka. Jam 9.00 ya. Jam 9.00. Kemudian sampai kapan? Kita klik juga di bawah ini Bapak, sampai di sini. Klik kita di sini. Misalnya tanggal sampai tanggal 21 misalnya. Nah, 21 jam berapa? Sama misalnya jam 9 ya. Jam 9 kita klik di jam 9 Bapak Ibu. Nah, kemudian di bawahnya ada aktifkan untuk mengunci soal. Ini kita aktifkan ya untuk mengunci soal. Apa kodenya? Nah, kunci penilaiannya apa ya? Kita ini saja misalnya 2, 3, 4 misalnya. Udah. Habis itu kode kelas. Ini untuk kelas berapa kita bagikan. Misalnya ini untuk kelas 7 ya. 7 ya, kita tulis 7 atau dengan ini dengan Maui ya, 7 misalnya. Nah, kelas 7. Kemudian di bawah ini kolom tulislah sesuatu untuk murid. Di sini kita tulis untuk murid misalnya contoh perhatikan soal dengan baik dan juga jangan sampai telat. Nah, di sini misalnya perhatikan soal dengan teliti. Nah, sudah ini Ibu, teliti ya, dengan teliti. Nah, sudah selesai. Habis itu kita bagikan. Kita klik di dibagikan. Nah, sudah kita klik dibagikan. Tunggu sebentar Ibu Bapak, maka dia akan muncul soal berhasil dibagikan. Silakan salin kode soal berikut. Nah, kita harus salin kode ini. Kita bagikan kepada anak nanti, kepada grup kode ini Bapak. Tinggal kita klik saja. Kita klik di sini Ibu Bapak ya. Sudah kita klik di kode ini, salin kode soal berikut ini. Nah, sesudah kita klik, maka kita okekan dan langsung kita bagikan ke grup siswa. Misalnya kita buka WA Bapak Ibu ya. Kita ingin bagikan lewat WA misalnya. Nah, kalau kita ingin membagikan lewat WA, berarti kita lihat grup siswa misalnya, grup siswa kelas 7. Nah, kita klik di sini, kita buka, kita tempel yang tadi Bapak. Nah, ini sudah kita tempel passwordnya, kodenya ya Bapak, langsung kita bagikan. Oke, kita bagikan. Kita klik dibagikan. Ini sudah kita bagikan Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita kembali ke aplikasi penilaian tadi Bu Bapak. Kita buka kembali. Nah, selanjutnya kita ingin melihat hasil Bapak ya. Sekarang kita ingin melihat hasil soal. Tadi sudah kita bagikan, sudah selesai Bu Bapak cara merakit soal. Sekarang kita lihat menu hasil. Nah, kita klik di menu hasil. Nah, di sini ada menu hasil. Namun pada punya saya ini ternyata siswa belum mengerjakan soal-soal tersebut. Kalau sudah dikerjakan, nanti akan muncul di sini berapa benar, berapa yang salah, di soal nomor berapa yang benar atau nomor berapa yang salah Bapak Ibu ya. Oke, Ibu Bapak, ini mungkin yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu dalam tutorial kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu dan bagi saya sendiri.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.